Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Pitaloka dari UPBJJ Palembang. Saya akan melakukan praktikum struktur sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan mekanisme biologis kompleks yang dirancang untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses ini merupakan siklus berkelanjutan yang melibatkan serangkaian proses mekanis, kimiawi, dan biologis yang sangat terkoordinasi dimulai sejak makanan masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja secara sistematis untuk memecah molekul makanan kompleks menjadi komponen sederhana yang dapat diserap oleh sel-sel tubuh, memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan. Proses pencernaan dimulai di rongga mulut yang merupakan pintu gerbang awal masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan. Di dalam mulut, gigi berperan penting dalam proses mekanis mencacah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sementara ludah yang dilapisi oleh kelenjar ludah membantu menggerus makanan dan memulai proses kimiawi awal pencernaan. Kelenjar ludah mengeluarkan enzim amilase yang mampu memecah karbohidrat kompleks menjadi molekul sederhana sehingga memudahkan proses pencernaan selanjutnya. Setelah proses pengunyahan, makanan bergerak melalui kerongkongan atau esofagus, sebuah saluran otot yang memanjang dari dasar tenggorokan menuju lambung. Kerongkongan memiliki gerakan peristaltik yang mendorong makanan bergerak secara bertahap melalui lambung melalui kontraksi dan relaksasi otot-otot di sepanjang saluran. Pada bagian bawah kerongkongan terdapat sphinkter esofagus yang berfungsi mencegah naiknya kembali makanan atau asam lambung ke atas. Lambung merupakan organ berbentuk kantong yang memiliki kemampuan untuk mengembang dan menyimpan makanan sementara, sekaligus memulai proses pencernaan protein melalui sekresi asam klorida dan enzim pepsin. Usus halus merupakan organ terpanjang dalam sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-7 meter pada orang dewasa. Organ ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang paling intensif. Dinding usus halus memiliki lipatan-lipatan halus yang disebut pili dan mikrofili yang berfungsi memperluas permukaan untuk penyerapan nutrisi. Pankreas, hati, dan kandungan empedu berkontribusi dalam proses pencernaan di usus halus dengan mengeluarkan berbagai enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan cairan empedu yang membantu pemecahan lemak. Usus besar atau kolon memiliki fungsi utama menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna, serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Sepanjang usus besar, bakteri mikrobioma berperan penting dalam proses fermentasi sisa makanan dan produksi beberapa vitamin. Bagian akhir dari usus besar adalah rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian terakhir dari proses pencernaan pada manusia adalah anus. Anus merupakan ujung akhir dari saluran pencernaan yang dilengkapi dengan sphinkter anal yang dapat membuka dan menutup untuk mengontrol pengeluaran feses. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah sistem pencernaan manusia merupakan sistem kompleks yang terdiri dari beberapa organ dan fungsi spesifik, mulai dari mulut yang memulai proses mekanis dan kimiawi, kerongkongan yang mendorong makanan, lambung yang menghasilkan asam dan enzim pencernaan, usus halus tempat penyerapan utama nutrisi, usus besar yang menyerap air dan mengelola sisa makanan, hingga anus sebagai pintu keluar akhir. Setiap bagian memiliki peran penting dalam mengubah makanan menjadi zat-zat yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Keseimbangan dan kerjasama antar organ ini memastikan proses nutrisi berlangsung efisien dan mendukung kelangsungan hidup.